Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam bermajelis ilmu, ya, hadir di Masjid Al-Muttaqin, ya, dalam rangka untuk menambah ilmu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Thaha Allah perintahkan untuk minta tambahan ilmu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, mintalah tambahan ilmu. Maka Imam Al-Qurtubi menyebutkan, "Lau kana syai'un asraf minal ilm la amara Allahu nabiyahu ayas'alal mazida minhu." Seandainya ada yang lebih mulia dari ilmu, maka niscaya Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan tersebut, sebagaimana dia perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Oleh karenanya doa yang ma'ruf indana, ya, doa dari Nabi sallam, yakni sering kita membacanya, berdoa dengannya di sela-sela sujud kita, di sela-sela sebelum salam kita, di tasyahud akhir. Karena ini perintah doa setelah membaca sujud, bacaan sujud subhana rabbil a'la, selipkan doa-doa tersebut. Karena ada riwayat hadis yang sahih, seorang hamba dekat kepada Allah pada saat sujudnya karena belum terputus hubungannya dengan Allah. Maka ini doa yang di antara doa-doa mustajab, doa-doa yang tidak ditolak, ya, doanya tersebut, ya, yaitu apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya, wa amalan mutaqabbala. Oleh karenanya kita butuh dengan ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan ketakutan bagi seorang hamba yang dia berilmu, ya, sebagaimana Umar bin Khattab sering kita sebutkan, sering kita sampaikan. Umar, kata Nabi sallam, fil jannah, padahal masih hidup, ya, ada yang disebutkan dalam hadis Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, ada 10 mubasyarah fil jannah. Di antaranya Umar bin Khattab fil jannah. Bahkan, ya, Nabi sallam menyebutkan, lau nabiyun ba'di lakana Umar, lau kana nabiyun ba'di lakana Umar, kalau ada nabi setelahku maka namanya Umar. Tapi apakah Umar, ya, bermudah-mudah dalam bermaksiat kepada Allah? Enggak, Pak. Semakin dia takut kepada Allah, dikabarkan jannah, surga. Yang dikabarkan juga kalau ada nabi setelahku, kata Nabi, dia Umar, tidak sombong dia, malah dia semangat, ya, belajar menimba ilmu agama. Dalam riwayat bergantian dengan tetangganya untuk hadir di majelis ilmunya Nabi, tukaran ilmu, ya, sehari bekerja, sehari tidak, dan seterusnya. Ini butuhnya ilmu karena Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk minta tambahan ilmu yang manfaat, menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar? Umar berkata, disebut dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim ini di antara ulama hadis, ya, dia temannya Abu Hatim Ar-Razi. Dia termasuk ulama hadis. Dia mengarang sebuah kitab namanya Hilyatul Auliya, cerita-cerita bagaimana kehebatan para ulama, di antaranya tabi'in. Dan juga disebutkan di sana Umar bin Khattab berkisah. Apa kata Umar? Lau yunadi munadin fis sama, kalau ada panggilan dari arah langit. Coba lihat bagaimana Umar ini, ya. Dia takutnya kepada Allah, padahal dijamin masuk surga. Kalau ini jaminan kepada kita, udah luar biasa kita. Telantang petenteng, ya kan, sombong, ya kan, ya Allah. Umar makin takut kepada Allah. Inilah hasil ilmu yang manfaat, karena Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya para ulama, sehingga takut dalam berbuat zalim, takut melakukan dosa, ya, takut dalam hal melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar berkata, kalau ada panggilan dari langit, panggilan itu menyeru, ya ayuhan nasu innakum dakhilunal jannata kullukum ajma'un illa rajulan wahidah. Qala Umar, la khiftu an akuna huwa. Subhanallah.
Kata Umar, kalau ada panggilan dari arah langit, panggilan itu menyeru ya. Wahai manusia, seluruhnya kalian masuk ke dalam sorga, seluruhnya kecuali satu orang. Maka yang satu orang itu khawatir itu adalah diriku, subhanallah. Berarti nggak masuk sorga, berarti masuk neraka. Coba lihat khawatirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini buah hasil ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, ketika seorang dia berilmu yang dengannya dia tahu tentang amal soleh, tahu tentang amal toleh, ya kalau toleh itu berarti kebalikan dari soleh, amal yang buruk ya toleh itu artinya durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat dan yang lainnya, ya maka dia menghindarinya karena sebab takutnya ilmu, dan dia semangat dalam melakukan amal soleh karena taunya di balik amal soleh tersebut janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seseorang ketika dia beramal saleh, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata perhatikan anak keturunannya, Pak. Makanya kalau kita saleh, kita rajin sholat jamaah, apalagi mau Ramadan ya kan, Ramadan di depan mata, Pak, ya subhanallah, semangat untuk beramal saleh. Ya, maka jadikan beda Ramadan yang lalu dan yang akan datang, lebih baik dalam beramal saleh, lebih memanfaatkan waktu-waktu yang terlepas di Ramadan yang lalu karena penuhnya keberkahan pada bulan Ramadan. Dan tujuannya apa? Agar menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibandingkan kepada Rasul SAW. Ternyata bukan untuk dirinya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ya seorang hamba itu soleh, Allah perhatikan anak keturunannya, Pak. Makanya kalau mau jadi anak-anak kita soleh, ya kita harus soleh dulu. Ya, ini secara golibnya. Allah Jalla wa'ala menjaga orang-orang yang soleh, anak keturunannya. Ini sering kita sampaikan agar kita semangat, Pak, untuk ya masuk awal Ramadan dari sekarang, ya rajin sholat jamaah, rajin beramal soleh, ya rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan tinggalkan sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib, sholat rawatib namanya, dan sholat-sholat witir dan yang lainnya, ya, dan semuanya adalah untuk kesolehan dari kita. Allah Jalla wa'ala menjaga anak keturunan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dalam surah Al-Kahfi, dinding ini kata Allah Jalla wa'ala, ya kepunyaan dua anak ya yatim yang di bawahnya ada apa? Harta karun. Allah persiapkan menjaga keduanya, wa kana abuhuma soleha, karena kedua orang tuanya soleh. Nah, ini Pak, kita rajin soleh. Makanya kalau kita perintahkan anak kita ke masjid, ya kita ke masjid juga lah. Anak kita puasa, kita puasalah. Anak kita perintahkan jangan pacaran, ya kita jangan pacaran juga kan gitu. Nah ini kadang-kadang sudah tua-tua pacaran juga, ya Allah. Ini ya Allah lagi viral kan. Ayo kita nih solehkan diri kita, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana abuhuma solehah, Allah jaga kedua anak yatim ini karena kedua orang tuanya soleh. Coba lihat subhanallah. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadza dalilun ala anna rajulan soleh yahfadzu fi dzurriyyatihi. Ini dalil, bukti bahwasanya orang soleh Allah jaga anak keturunannya. Fa subhanallah. Bagaimana sahabat, bagaimana para ulama ketika membaca ayat ini? Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan indama kana yusalli minal lail, tatkala Abdullah bin Mas'ud salat malam. Ya, salat malam. Ya, wa ibnuhu shaghir naimun, anaknya yang kecil sedang tidur. Biasa kalau sholat malam tuh ada anak tidur gitu ya, ada ya tidur di sampingnya kah, di mana gitu Pak ya, anaknya tidur. Maka Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir, sahabat yang mulia Nabi ini, ya yanzur ilaihi, melihat kepada anaknya, ya qailan, seraya berkata, min ajlika, aku sholat malam ini untukmu wahai anakku. Ya, bukan syirik, ya bukan syirik sholat karena dia, bukan, karena dia tahu kalau dia sholat malam, sholat sunnah, berarti orang soleh, dan orang soleh Allah jaga anak turunannya. Makanya aku
mengerjakan ini biar engkau jadi orang soleh, gitu nah. Kemudian wayatslu wa huwa yabki qailan. Kemudian seraya dia membaca Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Wa kana abuhuma shaliha, sambil menangis, subhanallah. Ini sahabat Pak, semangat para sahabat itu, makanya Allah ridho kepada para sahabat. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Kalau seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa menandingi infaknya sahabatku meskipun sedekah dengan satu kurma atau nasifah atau separohnya. Kenapa ini? Karena mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan amalan mereka ikhlasnya luar biasa. Bagaimana, coba lihat bagaimana Abu Bakar ketika perang Tabuk menginfakkan seluruh hartanya. Bahkan ditanya, untuk istrimu apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Ini enggak mampu kalau kita Pak, nginfakkan harta seluruhnya nih. Ya Allah, kalau kita bilang seperti ini ya kan? Tapi enggak, para sahabat seakan-akan mustahil. Itulah para sahabat Pak, amalannya seakan-akan mustahil, luar biasa. Ya, bagaimana Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Oh ya Allah, luar biasa Pak. Utsman bin Affan sepertiga hartanya. Itu luar biasa nih. Ya, makanya hebatnya para sahabat. Makanya Allah ridho, dalam Al-Quran Allah menyebutkan ridho kepada para sahabat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idzu bai'unaka tahta syajarah. Dalam surah Al-Fatah Allah berfirman, ya, Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang membaiatmu wahai Rasul di bawah pohon Samurah, baiatur ridwan. Ya, yaitu sahabat saat itu. Ya, juga bagaimana juga seorang ulama tabi'in, qala Sa'id bin Musayyib libnihi, berkata Sa'id bin Musayyib kepada anaknya, orang tabi'in. Ya, dia berkata, la azidanna fi sholati li ajlika. Aku menambah sholatku, sholat sunnah ya. Ya, sholat sunnah karena dirimu. Ya, apa maksudnya? Rojaan atau roja'a an uhfadhu fik, untuk aku dijaga Allah karena sebabmu, yaitu Allah jadikan engkau menjadi orang yang soleh. Kemudian dia membaca ayat sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, wa kana abuhuma shaliha. Allah jaga kedua anak yatim tersebut karena kedua orang tuanya orang yang soleh. Dan juga Ibnu Munkadir, seorang ulama tabi'in, yang menyebutkan, innama atoltu ya bunayya, wahai anakku, innama atoltu sholati li ajrika, sungguhnya aku memperbanyak sholatku karena dirimu. Makanya kita rajin Pak sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib tidak usah disebut lah ya, karena kewajiban ya kan, tinggalkan dosa. Ya, sholat sunnah ini. Makanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, imam murid yang paling dekat ya dalam masalah hadis dan yang lainnya, murid kecintaan Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, kalau ada orang yang meninggalkan sholat sunnah witir, bayangan witir itu Pak, maka tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Saksinya, persaksiannya ditolak. Entah jadi saksi nikah, entah jadi saksi ini. Ya kita ya Allah, kadang-kadang saksi nikah nih, kadang sholat, kadang enggak, asal ada KTP saksi. Subhanallah. Maka perhatikan nih, dalam masalah saksi aja diperhatikan. Luar biasa nih. Biar apa? Biar berkah pernikahannya. Kalau sudah berlalulah. Nanti kalau Pak Amin mau mulai lagi ya terserah lah. Ya, yang lalu berlalu, yang nanti yang akan datang ya, maksudnya untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita. Tapi kalau untuk bapak ya itu perkara lain. Ya, nanti kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallam yang sahih. Intinya mensolehkan diri kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallam yang sahih. Apalagi mau masuk Ramadan nih Pak, maka banyak berdoa kepada Allah, ya, persiapkan diri, rajin kita dari awal ibadah kepada Allah, ya, continue. Karena ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, panggilan dari arah, ya, panggilan tersebut setiap malamnya, yunadi munadin kulla lailatin. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu bersabda, ya, panggilan setiap malamnya menyeru, ya bagiyal khair akbil. Ini Ramadan nih Pak. Ya bagiyal syarri aksir.
Wahai orang yang gemar melakukan amal soleh, teruskan, lanjutkan. Wahai orang yang bermaksiat kepada Allah pada bulan Ramadan, aksir, berhenti. Inna lillahi utaqa minan nar. Karena ada pada malam-malam Ramadan pembebasan seorang hamba dari neraka. Ada seseorang yang dibebaskan dari neraka. Oleh karenanya kita berharap pada bulan Ramadan itu, Pak, nama kita disebut minimal Fulan bin Fulan bebas dari neraka. Allahumma amin ya. Dibebaskan dari neraka setiap malamnya. Dalam riwayat yang Tirmidzi, riwayat yang lain, inda kulli fitrin, setiap buka puasa. Dan itu terjadi setiap malamnya. Setiap malam, Pak. Makanya kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atosh. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala dia. Pahalanya sah, tapi amalannya sah, puasanya sah, tapi nggak dapat pahala karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa ini? Karena tidak berilmu. Tapi kalau dia berilmu, dia akan takut dia, Pak. Kenapa banyak manusia melanggar syariat Allah, berbuat maksiat? Karena tidak berilmu, tidak mengetahui kalau itu haram. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya, setiap malamnya, Pak, subhanallah. Makanya para ulama dulu disebutkan Imam Rajab Hanbali, ini Ramadan di depan kita nih. Ayo sudah, kita mulai dari sekarang sama-sama semangat beramal soleh, tinggalkan kemaksiatan. Da'il madhi lil madhi, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang menempuh hidup baru, lembaran baru. Ya, untuk apa? Ramadan yang lalu, yang sekarang akan datang akan lebih baik. Ya, akan lebih baik. Makanya para ulama dulu disebutkan Imam Rajab Al-Hanbali, selama apa? Kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ya ayataqabbala Ramadan, ayataqabbalahum Ramadan. Mereka selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Coba lihat, selama 6 bulan mereka berdoa karena mereka tahunya tentang ilmu, keutamaan, keberkahan Ramadan. Beda sama kita kan biasa-biasa aja. Ramadan ditunggu datang, wah ini jualan laris. Kita lain sudah. Tujuan kita untuk jualan ya kan? Jualan-jualan ya kan? Jualan-jualan ya itu kan. Walaupun misalnya apa gitu untung ya. Kemudian wa yad'unahu sittata asyhurin ayataqabbala minhum, dan mereka setelah Ramadan selama 6 bulan juga berdoa kepada Allah agar Allah terima selama bulan Ramadan amal soleh mereka. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa, setelah Ramadan juga 6 bulan berdoa agar amalannya diterima. Subhanallah. Karena bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan amal-amal yang lain, hari-hari yang lain. Dilipat gandakan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwad, disebutkan ajwad itu dermawan, Pak. Ketika bulan Ramadan, ajwad min rihil mursalah, lebih dermawan dari apa? Dari angin yang berhembus. Subhanallah. Oleh karenanya siapa yang diberikan rezeki berupa harta, ini nikmat nih ya, yang diiri-irikan, yang dikeluh-keluhkan oleh para sahabat yang miskin, yang tidak bisa beramal soleh sebagaimana orang-orang kaya. Ini rezeki yang luar biasa. Ini kalau ada harta berlimpah, kita sedekah di bulan Ramadan tuh, ya kasih makan orang-orang yang puasa, dia dapat pahala puasa sebagaimana puasanya. Sodak rajin sedekah terus. Cuman ya rajin sedekah jangan lupa hutang ya, Pak. Kalau hutang dibayar. Ya kadang-kadang rajin sedekah banyak hutangnya. Nah, ini dia, karena hutang itu dosa besar kalau kita nggak bayar. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ini sering disampaikan ini, agar kita semakin semangat untuk ya mencari rezeki untuk bayar hutang seterusnya, karena dosa besar kalau meninggal nggak disolatkan. Subhanallah. Nabi SAW nggak mau nyolatkan orang yang punya hutang, padahal hutangnya cuma 2 dinar, apalagi masuk Ramadan ini. Semangat nih. Makanya ulama sepakat di antara bukti anak soleh itu membayarkan hutang bapaknya, membayarkan hutang ibunya, baik hutang puasa ataupun hutang beneran. Luar biasa nih, karena hutang itu dibawa mati. Benar kata orang dulu, Pak, hutang dibawa mati. Bahkan Nabi SAW, kita sering sebutkan nih, kita sering sebutkan, Nabi SAW mau menyolatkan sahabat, cuma Nabi SAW bertanya, hal lahu dain, apakah dia punya hutang? Iya, kata sahabat, 2 dinar. Ya apalagi masuk Ramadan nih ya, jangan cuma semangat amal soleh, ini muamalah nih, di antara kejujuran keimanan kita kepada Allah.
Iya Nabi, dia punya hutang 2 dinar. Maka Nabi SAW nggak mau sholatin Pak. Insarafa. Berhenti Nabi SAW mau sholatin, kalian yang nyolatin. Kemudian Abu Qatadah, karena dia berharta, orang kaya saat itu, saya yang nanggungnya wahai Nabi SAW. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Aku yang nanggungnya wahai Rasul. 2 dinar itu. 2 dinar itu di zaman itu kecil. Kayak kecil di zaman itu, kecil, harta paling kecil. Kecil, 1 dinar, 2 dinar itu kecil. Ya, kalau sekarang mungkin kalau bisa kita kalkulasikan kecil-kecilnya ya, bukan 4,25 1 dinarnya, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya kecil tuh kalau sekarang mungkin sekecil-kecilnya kayak 10.000, 20.000 mungkin seperti itu, kecil hutangnya. Saat itu yang penting 2 dinar tuh kecil. Maka setelah ditanggung Pak Ibu, Nabi SAW sholatin orang itu, karena ada yang nanggung, Abu Qatadah. Maka setelah besoknya Nabi SAW tanya, ma fa'alat dinaron, apa yang sudah dilakukan 2 dinar ini wahai Abu Qatadah, sudah dibayar belum kemarinnya? Besoknya Nabi SAW langsung tanya. Apa kata Abu Qatadah? Innama mata ames, dia baru meninggal kemarin wahai Nabi, belum bayar, baru kemarin meninggalnya. Tapi Nabi SAW sudah tanya, sudah dibayar belum? Oh ini perkara hutang luar biasa nih. Belum wahai Nabi. Maka fa'ada ilaihi minal ghad, besoknya Nabi cari lagi Abu Qatadah, tanya lagi sama Abu Qatadah, sudah dibayar belum wahai Abu Qatadah? Berarti 2 hari. Kata Abu Qatadah, qad qadaituhuma, sekarang baru sudah aku bayar wahai Nabi, sekarang baru aku bayar. Apa kata Nabi Pak? Ini yang terakhir nih. Kata Nabi SAW kepada yang mayit itu yang hutangnya belum dibayar, al-an barodat alaihi jilduh, ruahu Ahmad, hadisnya sahih. Sekarang kulitnya mayat itu baru dingin, berarti disiksa terus sebelum dibayar hutangnya. Makanya Nabi SAW gak mau sholatkan orang yang punya hutang. Wih ngeri Pak, ngeri Pak. Ini ilmu tentang akhirat. Karena negeri kita sesungguhnya di negeri akhirat bukan dunia Pak. Akan kita tinggalkan dunia ini. Ini ya, kita majelis ilmu saling ingatkan satu dengan yang lainnya agar kita takut kepada Allah. Banyak orang terjerembab, tersesat, terjerembab kepada jurang yang membinasakan karena tidak berilmu. Makanya Nabi SAW perintahkan kita untuk singgah di Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman sorga. Apa itu? Majelis ilmu yang di sana dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena banyak ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah ini. Ayo kita nih semangat juga beramal soleh, menanti Ramadan, ya kan? Tapi semangat juga tentang muamalah ini, ya, agar kita selamat Pak. Ya kalau kita nggak mampu, ya kita sampaikan kepada orang yang menghutangi kita, Pak mohon maaf, ini adab, Pak mohon maaf, saya belum bisa bayar. Bagi orang yang menghutangin Pak, ingat keutamaan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, man andhara mu'siran, siapa yang menangguhkan hutang saudaranya, ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan ya nggak apa-apalah, nanti kapan-kapan kamu punya. Maka ya Allahu fi dhillih, Allah nanti di akhirat akan naungi dia, yang naungan di akhirat gak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ini keutamaan Pak, orang yang punya harta dia ngutangin, kemudian dikasih tahu, saya masih belum bayar, nanti Pak nggak apa-apa. Ini dapat Pak Bapak termasuk orang nanti di akhirat Allah naungi. Bagaimana padang mahsyar, panasnya luar biasa, orang tenggelam dalam keringatnya, dan itu pasti akan kita hadapi itu. Sebetis, Nabi SAW kabarkan, ada yang selutut, seperut, sampai uzunai, menutup kedua telinganya penuh dengan peluh keringat karena dosa-dosa. Saat itu dilindungi, tidak ada lindungan, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah padang mahsyar. Nah, ini diantara amalannya. Ini berarti lebih dari 7 amalan yang Nabi SAW sebutkan riwayat Imam Muslim. Ini tambahannya, berarti lebih dari 7 orang yang akan nanti didaungi di akhirat. Di antaranya apa? Membebaskan hutang saudaranya atau menangguhkan hutang saudaranya. Ya kalau bapak yang punya hutang dibawa lari, ini kabar gembira, nanti di akhirat ditagih itu. Yang lari ini celaka. Ya, tapi kadang-kadang kalau dibawa lari 100 200 masih mending Pak ya. Kalau 1 juta mulai sudah sakit hati.
2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Aduh, ini orang sakit hati sudah itu. Makanya Nabi SAW sebutkan matul ghani zulmun, menunda hutang padahal dia punya duit itu kejoliman. Nah, biasanya kalau punya hutang kan kita punya uang nih, kita susah mau bayar tuh. Nanti aja lah. Nah, ini ternyata kejoliman. Ayo semangat nih Pak. Semangat dalam segala hal untuk menyambut Ramadan yang akan datang dengan amal soleh seluruhnya. Dan ini termasuk amal soleh. Mungkin ini dapat kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak, silakan. Bapak, Ibu sekalian, asosiasi pada jawab masih banyak waktu. Silakan kami bantu antar baiknya. Ini terkait dengan anak sholat itu mohon dijabarkan seluas-luasnya tentang fungsi atau sholat yang kita laksanakan. Misalnya seperti mungkin kita bersolat itu kita ingin mewujudkan atau belajar untuk hablum minallah dan jadi ada komunikasi antara kita pada saat melaksanakan sholat, baik itu bisa secara khusyuk maupun belum. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Iya, artinya hablum minallah hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan Allah ya, diantaranya kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antara yang wajib-wajib ya, kayak sholat 5 waktu dan yang lainnya. Ya, kemudian khusyuk dalam sholat. Khusyuk ini bukan menghilangkan pikiran, bukan ya, itu namanya cuci otak ya, bukan. Namanya khusyuk itu fokus kepada bacaan. Artinya fokus kepada bacaan, misalnya alhamdulillah, fokus ya terus dihayati, kemudian direnungi maknanya, ini namanya khusyuk. Kemudian ada gangguan lagi, ingat kepada hutang misalnya, kembali lagi kepada fokus sholat, ini namanya fokus. Khusyuk itu fokus. Ya, khusyuk itu fokus, bukan menghilangkan pikiran, bukan. Ini bisa lupa kita nanti rakaat sholatnya. Ya, itu maksudnya. Ada hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Ya, ini tidak berbuat zolim, berbuat baik kepada mereka. Ya, misalnya tadi kita sebutkan ada hutang kita bayar, ini hablum minan nas. Ya, ini namanya hubungan kita dengan Allah dan manusia. Nah, dosa kalau hubungannya dengan Allah, ya disebutkan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, ya sepakat para ulama, syaratnya ada 3. Coba lihat, kalau hubungannya dosanya dengan Allah cuma 3 Pak, syaratnya tobat. Tapi kalau hubungannya dengan manusia ditambah 1 lagi, jadi 4. Apa tambahan satunya? Minta maaf sama orang tersebut. Allah nggak akan maafkan dosa seorang hamba sampai dia minta maaf dulu. Makanya sampai keburu dia meninggal, perkaranya nanti di akhirat. Di akhirat. Ya, ini hubungannya dengan manusia. Punya hutang di akhirat, bahaya dia. Makanya hadis-hadis yang sahih menyebutkan apa? Man faraqar ruh jasad, siapa yang dia meninggal pisah ruh dan jasadnya, ya kemudian dia terlepas dari 3 perkara, ya maka masuk ke dalam sorga. Berarti mafhum mukhalafahnya tidak masuk sorga. Di antaranya apa? Di antaranya minal kibri ya, dari kesombongan, ya, kemudian gulul, yaitu tidak amanah. Yang ketiganya adalah dainhu, hutang. Ya, luar biasa nih ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya hubungan kita dengan Allah ibadah, ya, hubungannya dengan manusia ada muamalah. Makanya juga bagi para pedagang disebutkan nih di antara muamalah jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, amanah, nanti di akhirat bersama para nabi, para siddiq, para syuhada pada hari berbangkit kiamat. Makanya ini jujur. Apakah ini muamalah sama manusia? Gitu Pak ya? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Nggih, Pak. Nggih. Siksa di sana itu apakah hutang 1000 siksanya lebih ringan
Iya, yang jelas sama seperti dosa ringan, dosa kecil, dosa besar ya beda, hukumannya beda. Semakin berat, semakin besar, semakin berat. Ya, oleh karenanya ya siapa yang punya hutang 1 dinar atau 1 dirham kemudian belum dia selesaikan, maka nanti diambillah pahala-pahala dia yang diterima Allah, seperti pahala puasanya yang diterima Allah, pahala puasa sholatnya, pahala hajinya diberikan kepada orang yang menghutanginya. Ya, sampai seterusnya, sampai dilemparkan kepadanya. Kalau sudah banyak hutangnya nggak dibayar-bayar, kan banyak jolim ya, berbuat jolim, sehingga apa? Dosanya setiap orang yang dia jolimin dilemparkan ke dia sampai dia dimasukkan ke neraka. Oleh karenanya kita berusaha ya, berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, Engkau Maha Ghani, berikan aku rezeki agar aku bisa membayar hutang. Makanya para ulama dulu ya sampai memenjarakan dirinya karena membela kedua orang tuanya yang sudah meninggal punya hutang. Sayang nanggung. Karena dia tidak punya harta, dia dipenjara. Ini luar biasa nih para ulama, karena taunya dibalik ya hutang akan disiksa. Kalau sudah ditanggung, maka siksanya diberikan kepada yang menanggungnya, bebannya diberikan kepada yang menanggungnya. Maka dia mau bekerja keras, tidak mampu membayarnya, tapi Allah gerakkan hati-hati orang-orang kaya sehingga dibayarkanlah, terlunasilah hutang kedua orang tuanya. Allah Maha Ghani, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela itu melarikan di diri, ini yang tercela. Demikian Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Dan berikutnya ini Pak Ustaz. Nggih. Satu soal. Oh nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silakan Ustaz. Saya ingin tanyakan itu masalah hutang tadi. Nggih. Kebanyakan orang itu kalau yang didefinisikan hutang kan cuma uang. Nggih. Bagaimana kalau seandainya seorang tokoh politik atau kita merasakan kesalahan masyarakat? Nggih. Sehingga kontra-kontranya pasti tercatat di dalam catatan. Nggih. Seandainya itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa terpenuhi dalam perjanjian itu, apakah itu nanti kita juga mendapat tuntutan di masyarakat yang belum bisa kita penuhi? Iya. Terima kasih. Iya, al-wa'du dainun. Ada sebutnya al-wa'du dainun. Hutang itu apa? Janji itu adalah hutang. Tapi bukan hutang beneran secara ini gitu ya. Tapi janji, berarti kalau dia ingkar janji berarti apa? Termasuk dari sifat-sifat orang munafik, dan ini termasuk kejoliman. Kalau dia misalnya berjanji sama 10 orang, dia nggak tepati, nanti di akhirat bermasalah, termasuk kezoliman. Semua amal solehnya akan diberikan kepada orang tersebut. Wih, ngeri nih kalau dia janji sama penduduk rakyat Tarakan. Ya Allah, berapa ribu orang. Kalau amalannya sedikit diberikan kurang, setiap dosa orang yang dia jolimin itu masuk joliman, dilemparkan ke dia. Faturiha finnar kata Nabi SAW, sampai dia dilemparkan ke neraka. Ini luar biasa. Makanya kalau janji Pak, saya enggak, maksudnya ini syariat ya. Tapi jangan untuk main-mainan. Kalau janji, sumpah, janji maksudnya janji, biar bebas dari kafaroh, ucapin insya Allah. Ya, karena ada riwayat siapa yang dia berjanji kemudian mengatakan insya Allah, insya'a amdo insya'a taroka kata Nabi SAW. Kalau dia ingin dia kerjakan, kalau dia tidak ingin dia tinggalkan, tidak ada kafaroh. Makanya kalau saya janji nikahi kamu misalnya, insya Allah, itu aman sudah, nggak ada kafaroh. Ya kalau insya Allah kan kalau Allah kehendaki, kalau nggak dibayar berarti Allah tidak kehendaki gitu loh. Tapi betul-betul lakukan insya Allah ya, bukan untuk main-main, bukan. Insya Allah. Ini kalimat insya Allah luar biasa Pak, nggak main-main nih. Itu ternyata ya kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang hamba yang ketika dia berjanji ngucapin ini insya Allah. Demikian Pak ya. Tapi kalau dia nggak ngucapin insya Allah, wah ditagih dia. Ditagih dia. Oke, monggo Pak, silakan Pak Ustadz. Kata-kata insya Allah itu kalau dalam ucapan kita sesama manusia tanpa ada ikatan. Nggih. Tapi kalau kita mengadakan perjanjian di dalam notaris itu kan ada. Oh, betul. Yang kita tuntut. Iya. Dan yang Betul. selanjutnya, bagaimana kita mengadakan
kontraproduktif itu sudah kita meninggal, apakah kita itu juga tidak disolati dalam masyarakat? Iya. Ini pertanyaan berat ya. Ahli politik beliau ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi kalau hubungannya dengan manusia, perjanjian, ya dia selesaikan perkara perdatanya. Adapun perkara akhiratnya, kalau dia ucapin insya Allah aman dia, ya. Adapun perkara dunianya ya perdatanya ya, yaitu perjanjian. Ya oleh karenanya hukum di akhirat dia aman insya Allah, ucapin kalimat insya Allah, ya gitu ya. Ya ini dia. Wallahu a'lam bisawab. Nah kalau dia punya hutang, ya seperti tadi contohnya, atau kita pukul rata semua punya hutang, apakah tidak disolatin? Maka yang tidak menyolati orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang tokoh masyarakat atau tokoh agama, sebagaimana Nabi Sallam. Nabi Sallam nggak mau solati tapi menyuruh para sahabatnya untuk menyolatinya. Nah ini dia, ya rugi ya. Pak, kita sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bahjatun Nazirin Syarah Midratus Shalihin Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, itu diantara ya sunnah dianjurkan dicintainya ketika sakaratul maut untuk mendatangkan orang-orang soleh. Untuk apa? Mencari keberkahannya dan doanya. Terlebih sudah meninggal, butuh orang-orang soleh. Bahkan ada hadis yang sahih, kalau disolatkan sebanyak 40 orang yang bertauhid, tidak mensekutukan Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Dan diantara solat jenazah semuanya doa, Allahumma gfir lahu warhamhu, dan ini dikabulkan Allah. Ya Allah ampunkan dosanya. Betul, Allah ampunkan dosanya. Ya itu dia Pak, ini pentingnya. Ya Allahu a'lam. Tapi kalau orang-orang yang cuman sekedar sholat, kadang tidak sholat tapi nyolatin orang, ini kurang bermakna dia. Beda sama orang-orang yang betul-betul soleh, dekat kepada Allah, rajin sholat jamaah dan yang lainnya. Demikian Pak ya. Ustaz nggih, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan Pak Haji. Oke, Pak Haji Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama Pak Ustaz. Nggih, Pak Haji. Ustaz ini sudah melaksanakan. Nggih. Nggih. Saya mengapresiasi Pak Ustaz sambil ini menikahkan anaknya di bawah 18 tahun. Nggih. Namun itu perlu ke pengadilan. Nggih. Bahwa Nggih. tersebut memang sudah siap untuk menikah. Nggih. Dan menjadi pertanyaannya itu saksinya Pak Ustaz. Saksi nikah itu kan harus ada 2 dari pihak. Nggih. Nah, terkait saksi nikah ini kita meragukan katanya tadi dari saksi palsu dan sebagainya. Nggih. Nah, jadi pertanyaan saya itu hukum di negara kita itu dulunya 16 anak perempuan itu, tapi sekarang juga 18 tahun. Nggih. Katanya Allah itu di dalam Al-Quran itu mengharapkan apa yang diharapkan Allah, itu sanksinya sangat berat. Nah, bagaimana sikap kita itu menghadapi hukum yang seperti ini? Nggih. Sesuai dengan syariat Allah. Nggih. Rasulullah menikahi Isa. Ya 9 tahun nggih. Nggih. Sudah layak untuk bisa menikah. Karena kita dua anak itu makanya kejadian yang banyak ini kan ambil di luar nikah itu. Nggih. Mungkin. Iya insyaallah. Sehingga dispensasi itu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya yang melakukan. Nggih. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Nggih, iya. Kita harus taat kepada pemerintah ya, aturan pemerintah. Kita harus taat kepada aturan pemerintah. Bagaimana ketika ya seperti ini, umur di bawah umur ya, dinikahkan di bawah umur. Maka di antara bentuk taatnya kita kepada pemerintah, ingin menikahkan anak kita ya, daripada dia berzina, takut berzina padahal di bawah umur, taruhlah umurnya 16 tahun. Ya, maka kita ajukan itu ditolak Pak, kalau di KUA ditolak. Saya pernah nikahkan anak saya umur 16 tahun kan, 2 tahun yang lalu, 16 tahun ditolak, dikira hamil di luar nikah. Ya pusing kepala saya. Padahal mau sama-sama hafal Al-Quran. Memang seperti itu ya, kita harus sabar. Ya harus sabar. Dan itu tidak boleh dinikahkan kecuali hamil dan dibuktikan dengan
USG, jadi nggak bisa bohong, ya. Makanya, atau yang kedua ikut sidang. Maka anak saya waktu itu ikut sidang, karena di antara taat kita kepada pemerintah ikutin aturan pemerintah, ada celah untuk ikut sidang, nanti ditentukan menang apa tidak. Kalau menang, maka dasar dari pengantar dari pengadilan ke KUA, maka dari situlah boleh nikah resmi. Berarti dia menang, dapat surat nikah seperti anak saya, alhamdulillah. Maka sidang, ya kita ajukan sidang dan seterusnya. Nanti keputusan sidang, ya mudah-mudahan diterima Allah, ya insya Allah dimudahkan Allah. Karena tujuan kita adalah untuk anak kita tidak berzina, karena zaman penuh dengan fitnah. Kebanyakan menikahkan orang, dia menikah anak-anak sudah hamil di luar nikah, luar biasa. Makanya kalau sudah senang sama senang, cepat dinikahkan. Kalau enggak bahaya. Bapak halangin dengan mahar mahal misalnya, ya kan, naudzubillah min dzalik. Dia bisa lewat jendela hubungan di luar yang kita nggak tahu, terjadi hal nggak diinginkan. Kan sudah sama-sama senang. Kalau sudah sama-sama senang itu susah, Pak. Susah. Antum pisah di antara lautan, nyebrang dia. Susah. Ini kita orang tua. Caranya gimana? Nikahkan. Yang penting laki-lakinya dia orang baik, dia bertanggung jawab. Insya Allah rezeki akan Allah atur. Alhamdulillah menantu sekarang sekolah di Madinah. Ya dibayarin oleh pemerintah Saudi. Alhamdulillah tercukupin. Rezeki minallah, dari Allah. Artinya kita jangan melanggar aturan pemerintah, ikutin saja, ya ikutin saja. Insya Allah Allah akan kasih jalan. Karena ada celah ikut sidang. Demikian anak Pak Haji ikut sidang, gitu ya. Nanti secara detail bisa sama kasih tip, nanti insya Allah kita kasih tip. Karena ada juga yang sidang tidak lolos, seperti teman yang di Tanjung nggak lolos. Padahal undangan sudah disebar, akhirnya nikah siri. Nah kan kalau nikah siri nanti nggak dapat lisensi KUA, sehingga nanti anaknya kasihan, ya kan, di mana gitu. Nah ya, saya paling nggak suka kalau nikah siri. Walaupun kami kemarin ketika dilantik sebagai pengurus MUI, saya pengurus MUI di wilayah utara sebagai penasehat, kebetulan sebagai penasehat, dimasukkan sebagai penasehat di wilayah utara MUI. Kita dilantik, maka di antara dilantik disebutkan oleh ketua MUI, ya, mengatakan perkara di masyarakat yang paling banyak kalau ditanya tentang hukum nikah siri, bagaimana jawabannya? Maka jawabannya sah menurut agama, tapi secara hukum tidak sah, maka diurus gitu. Artinya mereka mengatakan sepakat sah secara agama, cuman yang kendalanya tidak tercatat. Maka ini yang kita harus catat, karena kita penduduk negeri ini, ya kita usaha dicatat biar nanti anaknya tidak kasihan kan, nanti kan mengurus kakak dan seterusnya kan akan susah. Wallahu alam. Semoga Allah mudahkan perkara bapak dan kaum muslimin. Allahumma amin. Demikian. Mungkin cukup Pak ya, sudah 6:30 ya. 6:30 sudah. Oke, cukup ya, mungkin karena sudah hampir 6:30 ya. Kita akhiri, ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.